Jadi kedatangan saya ini ingin mewawancarai Bapak tentang masalah yang saya angkat pada kegiatan PTG dalam jabatan kategori 1 ini, Pak. Ya. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya tanyakan beberapa pertanyaan terkait, yaitu tadi masalah yang saya ambil itu ada dua, yaitu daya dukung dalam pembelajaran kebugaran jasmani sama tentang literasi, Pak. Ya. Mungkin saya awali dengan pembelajaran kebugaran jasmani dulu, Pak. Oh ya, boleh, silakan satu. Yang pertama, apakah sudah cukup buku yang ada di perpustakaan dalam menunjang pembelajaran, Pak? Dalam hal ini dalam pembelajaran kebugaran jasmani dalam olahraga, Pak. Ya, kalau untuk buku di sekolah kita di luar buku paket masih sangat kurang. Masih sangat kurang. Tapi kalau untuk buku paket pelajaran PJOK tentang kebugaran mungkin sudah lumayan cukup. Nah, seperti itu. Ya. Kalau Pak buku paket cukup, Pak, ya? Cukup lah, tidak berlebih tapi cukup. Kemudian bagaimana mekanisme pengadaan buku di perpustakaan, Pak? Baik buku paket maupun buku non paket. Kalau untuk mekanisme sendiri kita mengikuti pencairan dana BOS, yaitu 3 kali dalam setahun. Kita manfaatkan di tahap kedua bulan Agustus atau September seperti itu. Nah, itu pengadaan dana buku paket. Ya. Kalau yang non paket sendiri itu biasanya dari dana BOS afirmasi. BOS afirmasi. BOS afirmasi ini biasanya di bulan Oktober. Itu pun kalau sekolah itu masih di kategori daerah khusus. Nah, kebetulan karena kita ini masuk daerah khusus, untuk 2 tahun ini kita masih kena untuk pengadaan buku non paket, ya seperti itu. Tapi tidak semua mata pelajaran, hanya beberapa saja. Ya. Mungkin dilihat di mana yang sangat membutuhkan atau yang sangat kekurangan. Iya, betul. Ya, terima kasih. Kemudian apakah sarana prasarana maupun media pembelajaran olahraga sudah cukup di SMP Negeri 3 Menukung, Pak? Ya, untuk media sendiri ya. Iya. Kalau media sendiri memang kita masih sangat minim ya. Saya pun tidak bisa menuntut guru mapel itu untuk pengadaan media pembelajaran PJOK karena mungkin fasilitas yang ada pun terbatas. Kita mau mengadakan pun kita harus belanja ke kabupaten dan sebagainya, kita minat waktu, biaya dan sebagainya. Untuk media itu memang kita sangat minim. Tapi kalau untuk sarana prasarana umum yang ini yang nampak, yang bisa dilihat seperti lapangan, bola, itu masih kategori cukup ya, di sekolah kita. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian bagaimana mekanisme pengadaan media maupun sarana prasarana di sekolah, Pak, dalam hal ini di bidang olahraga? Oh ya. Tadi kalau soal media seperti yang saya sampaikan, jadi kita tidak menuntut banyak kepada gurunya karena tadi kita terbatas anggaran dan jarak ya, jadi tidak bisa menuntut banyak untuk pengadaan media. Tapi kalau untuk sarana prasarana biasanya kita tetap mengikuti pencairan dana BOS. Dan itu pun tidak rutin, artinya kita melihat situasi saja. Misalnya di tahun ini kita memerlukan 2 bola dan bola itu cukup bertahan 1 tahun bahkan lebih, maka kita masih menggunakan bola yang lama. Nanti untuk fasilitas lainnya baru kita lihat keperluan sesuai keperluan yang dibutuhkan oleh sekolah, seperti itu. Sesuai kebutuhan, ya? Sesuai kebutuhan. Kemudian adakah program rutin pengadaan media maupun sarana prasarana olahraga di SMP Negeri 3 Menukung ini, Pak? Program rutin ya. Ya, mungkin pertanyaan ini ada sangkut pautnya dengan pertanyaan sebelumnya. Ya. Itu. Program rutin jelas tadi kita mengikuti dana BOS dan melihat keperluan yang mendesak seperti itu. Misalnya tadi saya jelaskan bola sudah ada, maka untuk pencairan di
periode berikutnya atau tahun berikutnya bola volinya kita abaikan, tetapi misalnya pengadaan raket badminton atau bat pingpong dan sebagainya yang belum ada, ya, ataupun mungkin udah ada tapi udah rusak seperti itu. Jadi dia tidak rutin setiap periode itu membeli bola yang sama, tapi lebih kepada kebutuhan yang sifatnya mendesak lah, ya, misalnya betul. tidak ada ataupun rusak gitu ya. Betul. Kemudian apakah ada pelatihan bagi guru untuk mengembangkan perangkat pembelajaran maupun pelatihan dalam melaksanakan inovasi pembelajaran, Pak? Kalau pelatihan itu sendiri secara khusus memang tidak ada diundang ya, atau tidak dilibatkan, tetapi kalau secara umum biasanya dinas pendidikan itu mempercayakan melalui NGMP. Ya, jadi himbauan dari dinas kepada guru-guru, semua guru, bukan hanya penjas atau bahasa Indonesia atau apapun itu, semua tetap dihimbau agar meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kemampuannya sesuai bidangnya masing-masing melalui forum ini tadi, NGMP tadi. Kalau pelatihan tadi atau semacamnya memang tidak ada lah kita. Kemudian apakah ada program dari Dinas Pemuda dan Olahraga ataupun Dinas Pendidikan yang ditujukan ke sekolah, dalam hal ini mungkin sekolah kita, yang berkaitan dengan olahraga, baik di bidang bantuan sarana prasarana maupun di bidang pendidikan atau latihan guru olahraga itu sendiri? Kalau sejauh ini kalau terkait itu belum ada ya, karena saya pun menjabat sebagai kepala sekolah baru 2 tahun, sejauh ini belum pernah seperti itu. 2 tahun terakhir ini ya, ada Pak selama Bapak menjabat? Iya, belum pernah lah. Ya, harapan ke depan semoga ada lah seperti itu. Kemudian bagaimana pendapat Bapak terkait sarana dan prasarana yang sudah ada di SMP 3 ini? Maksudnya sarana prasarana itu apakah semuanya itu masih layak? Yang ada Pak ya, yang tidak ada kita mungkin nggak bisa akomodir, tapi yang ada itu apakah layak, semuanya bagus semua, atau mungkin bisa diperkirakan berapa persen rusak ataupun berapa persen yang tidak bisa digunakan? Sarana prasarana ya dalam olahraga. Semenjak 2020 saya ke sini, kalau kategori layak pakai itu mungkin ya 30-40% lah, mulai dari bola voli, sepak bola, kemudian ada takraw, dan kalau tidak salah ada pingpong juga ya. Nah, itu base-nya itu. Jadi kurang lebih 30-40% masih layak pakai. Kenapa tidak 60 atau 70%? Karena memang kondisinya itu sendiri memang sangat memprihatinkan ya. Tapi tahun terakhir ini 2022 kita sudah mengoptimalkan dengan pengadaan beberapa bola. Nah, terhitung kita sekarang sudah ada kurang lebih 4-5 bola seperti itu. Dan layak pakai lah. Kemudian cukup itu Pak bagian untuk daya dukung dalam pembelajaran kebugaran ya. Kemudian saya lanjutkan ke wawancara masalah saya yang kedua Pak ya. dalam pembelajaran itu, yaitu tentang kurangnya literasi siswa. Oke. Pertanyaan yang pertama, apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi telah melakukan sosialisasi dan menginstruksikan pelaksanaan gerakan literasi sekolah? Ya, kalau mengenai literasi sekolah, sosialisasi jelas ada dari Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi. Ya, biasanya dilaksanakan pada awal tahun ajaran dimulai. Biasanya seperti itu di antara Juni, Juli, Agustus sampai September, di bulan-bulan itu. Tetapi kalau instruksi untuk wajib melaksanakan itu belum ya. Mengingat di sekolah kita di daerah ini kan daya dukung untuk gerakan itu sendiri sangat minim. Contohnya apa, perpustakaan ada yang belum ada gedungnya kan, atau kantornya atau lokasinya belum ada. Hanya kalau kita di sini ada perpustakaannya, tapi isinya belum maksimal. Seperti itu.
dan ruangan itu pun kita menggunakan apa yang ada ya Pak, Iya, bukan ruangan khusus perpustakaan ya. Kemudian bagaimana kesiapan sekolah untuk implementasi gerakan literasi itu Pak? Maksudnya apakah ada kesiapan sekolah untuk melaksanakan itu atau memang seperti yang Bapak katakan tadi berkaitan juga dengan pertanyaan nomor 1 itu memang masih belum ada kesiapan? Kalau ditanya siap atau tidak, lalu bagaimana kesiapannya? Jelas kita berusaha siap dengan apa yang ada. Contohnya misalnya kita perpustakaan yang tadi minim isinya, kita upayakan melalui beberapa guru yang masuk, termasuk wali kelas, penekanannya agar memanfaatkan waktu untuk anak-anak terbiasa membaca seperti itu, untuk menambah kemampuan mereka dalam literasi membaca. Dan beberapa kegiatan lain misalnya hukuman, misalnya lebih kepada diminta menulis sekian kata, sekian huruf, supaya itu menambah kemampuan mereka dalam menulis seperti itu. Jadi mau tidak mau siap lah seperti itu kalau ditanya kesiapan. Dengan kondisi yang ada, Ya, dengan kondisi yang ada. mengusahakan mengupayakan lah ya. Betul. Kemudian adakah penilaian implementasi gerakan literasi sekolah ini Pak? Kalau ada, itu dinilai oleh siapa atau bagaimana penilaiannya? Kalau penilaian itu sendiri belum ada. Belum ada ya. Ya, betul. Kemudian bagaimana kebijakan sekolah terkait gerakan literasi sekolah ini Pak? Ada kebijakan tidak yang dibuat atau dibikin oleh kepala sekolah itu sendiri untuk melaksanakan gerakan literasi sekolah ini? Kalau kebijakan biasanya kita di awal tahun ajaran kita rapat dengan Dewan Guru, kita deteksi awal peserta didik kita yang secara kemampuan membaca, menulis itu kurang, lalu kita pisahkan atau kelompokkan nama-nama itu, kemudian kita berikan sedikit waktu tambahan untuk mereka, baik di waktu jam istirahat ataupun jam pulang, kurang lebih 10-15 menit untuk menambah kemampuan literasi mereka, baik literasi membaca, menulis, berbahasa dan sebagainya. Nah, jadi itu kurang lebih seperti itulah kebijakan sementara yang diambil oleh sekolah. Berarti kategori yang siswa sangat rendah itu tadi literasinya, baik menulis membaca itu tadi diberi bimbingan khusus Ya, gitu ya. betul, di luar jam tatap muka wajib. Ya. Kemudian bagaimana langkah persiapan implementasi gerakan literasi sekolah ini? Langkah-langkahnya sudah ada gambaran enggak Pak? Selain kebijakan yang sudah dilaksanakan, kebijakan yang sudah ditentukan tadi, apakah sudah ada langkah-langkah konkret yang akan dilakukan ke depannya untuk mengimplementasikan itu tadi? Ya itu tadi, kalau tadi kan melalui jam tambahan ya. Langkah-langkah konkret yang lainnya ya, kadang-kadang kita membuat siswa tadi yang sudah kategori kurang mampu untuk belajar mandiri di perpustakaan. Nah, seperti itu. Jadi ketika belajar mandiri ini, wali kelas ataupun siapa guru yang kosong itu mendampingi mereka untuk mengisi waktu di perpustakaan itu tadi. Seperti itu langkah-langkah konkret. Jadi selain yang tadi memanfaatkan waktu luang di luar jam wajib, mereka juga diminta untuk ke perpustakaan. Ya. Tapi itu yang mungkin udah dilakukan bimbingan, ada peningkatan, mungkin mereka belajar mandiri gitu ya, belajar mandiri. Selanjutnya lagi menjaring lagi yang yang terbaru, yang kategori kurang terlihat. Kemudian kegiatan apa saja yang telah dan akan dilaksanakan untuk mendukung gerakan literasi sekolah ini Pak? Yang telah tadi, yang sudah kan seperti tadi ya, memanfaatkan waktu luang dan mandiri ke perpustakaan tadi kan. Dan yang akan coba kita lakukan ke depannya, salah satunya adalah membuat pojok baca di masing-masing kelas. Jadi pojok baca ini nanti akan kita upayakan mengadakan beberapa buku
non paket ya, buku non paket itu memang khusus disiapkan di ruang kelas masing-masing, kurang lebih 15 sampai 20 unit buku buku di luar buku paket seperti itu, misalnya cerita daerah atau buku-buku apa kesenian seperti itu. Dan itu bertujuan untuk anak-anak ini supaya meningkatkan literasi membaca, literasi berbahasa dan sebagainya, dan mereka harus mandiri di kelas seperti itu. Oke, kemudian mengapa gerakan literasi sekolah ini penting diterapkan di sekolah, Pak? Ya. Kalau ditanya mengapa penting, ya jelas penting, sangat penting menurut saya, karena tadi yang seperti kita sampaikan di awal bahwa untuk di daerah kita SMP 3 Manukung ini kemampuan anak itu terkait dengan literasi membaca, literasi berbahasa dan lain sebagainya memang sangat kurang, masih sangat kurang. Ini dibuktikan ketika kita ada rapat dewan guru, baik rapat rutin bulanan ataupun rapat pertengahan semester itu yang berbicara terkait kemampuan anak, literasi anak itu memang rata-rata guru mapel dan wali kelas itu mengatakan memang masih sangat kurang. Maka mengapa ditanya penting atau tidak, ya sangat penting, karena kemampuan anak tadi literasinya masih sangat rendah. Apakah kegiatan literasi sekolah ini melibatkan wali murid, Pak? Untuk saat ini kita belum melibatkan. Jadi kita benar-benar murni langsung ke guru-guru, guru mapelnya, wali kelasnya, dan langsung ke peserta didik. Berarti masih ruang lingkup sekolah, masih yang mengakomodir semuanya, Pak, ya? Belum sampai ke wali. Kemudian adakah ruang khusus yang menyediakan buku non pelajaran, Pak? Belum ya, belum ada kita di sini. Belum ada ya. Belum ada. Kemudian adakah keterlibatan alumni dalam implementasi gerakan literasi sekolah ini, Pak? Keterlibatan alumni ya. Sejauh ini belum ada ya, karena saya pun sangat menyayangkan kenapa ini tidak diprogramkan atau tidak menjadi kebiasaan ya. Karena sebenarnya kalau kita melihat hubungan antara alumni dengan sekolah itu kan sebenarnya tidak boleh putus. Salah satu untuk tetap menjalin itu dengan keterlibatan langsung mereka, entah memberi kenang-kenangan buku atau apapun itu. Lebih baik sih memang buku, seperti itu. Bermanfaat juga untuk adik-adiknya. Tapi saat ini belum ada. Mungkin itu saja, Pak, pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan.